Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Probo Aprianto ingin mempresentasikan tentang analisis pengembangan sistem informasi manajemen. Definisi sistem informasi. Sistem adalah kumpulan bagian-bagian yang disatukan dan dirancang untuk mencapai suatu tujuan, sedangkan informasi diartikan sebagai hasil pengolahan data yang digunakan untuk suatu keperluan sehingga penerimanya akan mendapat rangsangan untuk melakukan tindakan. Data adalah fakta yang jelas, lingkup, tepat, dan waktunya. Data diperoleh dari sumber data yang primer atau sekunder dalam bentuk berita tertulis atau sinyal elektronis. Terdapat beberapa macam pengertian sistem informasi menurut beberapa para ahli, yaitu menurut Ken, sistem informasi adalah sekumpulan komponen yang saling berhubungan, mengumpulkan atau mendapat, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi untuk menunjang pengambilan keputusan dan pengawasan dalam suatu organisasi serta membantu manajer dalam mengambil keputusan. Lalu menurut komunitas mahasiswa sistem informasi di Yogyakarta, sistem informasi adalah sebuah aplikasi komputer yang digunakan untuk mendukung operasi dari suatu organisasi serta merupakan aransemen dari orang, data, dan proses yang terjadi di dalamnya yang berinteraksi satu sama lain dalam mendukung untuk memperbaiki organisasi serta mendukung dalam pemecahan masalah dan kebutuhan pembuat keputusan. Sumber informasi adalah data. Data merupakan bentuk jamak dari bentuk tunggal. Terdapat beberapa definisi mengenai data dari para ahli, yaitu menurut Prabu, data merupakan deskripsi dari suatu kejadian yang kita hadapi serta menggambarkan suatu kesatuan nyata yang terjadi pada saat tertentu. Menurut Phil, data merupakan kumpulan objek-objek beserta atributnya yang menunjukkan karakteristik dari objek tersebut. Informasi tanpa adanya data, maka informasi tersebut tidak akan terbentuk. Begitu pentingnya peranan data dalam terjadinya suatu informasi yang berkualitas. Keakuratan data sangat mempengaruhi terhadap keluaran informasi yang akan terbentuk. Pengembangan sistem informasi sering disebut proses pengembangan sistem. Terdapat beberapa definisi mengenai pengembangan sistem informasi, diantaranya adalah aktivitas untuk menghasilkan sistem informasi berbasis komputer untuk menyelesaikan permasalahan organisasi atau manfaat kesempatan yang timbul. Kumpulan kegiatan para analis sistem, perancang, dan pemakai yang mengembangkan dan mengimplementasikan sistem informasi. Tahapan kegiatan yang dilakukan selama pengembangan sistem informasi, proses perencanaan, pengembangan, dan mengimplementasikan sistem informasi dengan menggunakan kode, teknik, dan alat bantu pengembangan tertentu. Pengembangan sistem merupakan penyusunan suatu sistem yang baru untuk menggantikan sistem yang lama secara keseluruhan atau memperbaiki sistem yang telah ada. Sistem informasi secara teknis dapat didefinisikan sebagai sekumpulan komponen yang saling berhubungan, mengumpulkan dan mendapatkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi untuk menunjang, mengambil keputusan, dan pengawasan membentuk organisasi dalam suatu organisasi. Selain menunjang proses pengambilan keputusan, koordinasi dan pengawasan sistem informasi juga dapat membantu manajer dan karyawan menganalisis permasalahan, menggambarkan hal-hal yang rumit, dan menciptakan produk baru. Hal mendasar dalam pengambilan keputusan. Dalam pengambilan dan perencanannya, penganalisa sistem merupakan bagian dari tim yang berfungsi mengembangkan sistem yang memiliki daya guna tinggi dan memenuhi kebutuhan pemakai akhir. Pengembangan dipengaruhi sejumlah hal menurut Okta, yaitu ada produktivitas, ada reliabilitas, ada mentabilitas. Lalu di sini ada kualitas informasi. Kualitas informasi menurut Prabu diantaranya ditentukan oleh beberapa hal, yaitu relevan. Dalam hal ini, informasi yang diterima harus memberikan manfaat bagi pemakainya. Kadar relevan informasi antara orang
satu dengan yang lainnya berbeda-beda tergantung kepada kebutuhannya masing-masing pengguna informasi tersebut. Selanjutnya ada akurat, yaitu berarti informasi yang harus bebas dari kesalahan-kesalahan. Selain itu, informasi yang didapatkan tidak boleh menyesatkan bagi penggunanya, serta harus dapat mencerminkan dengan jelas maksud dari informasi tersebut itu apa. Ketidakakuratan dari data terjadi karena sumber dari informasi tersebut mengalami gangguan dalam menyampaikan, baik hal itu dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja, yang menyebabkan data asli tersebut berubah atau rusak. Nilai informasi. Fungsi informasi yang dibutuhkan untuk mengambil keputusan terkadang diperlukan dengan proses yang cepat dan tidak terduga. Hal itu mengakibatkan penggunaan informasi hanya berdasarkan perkiraan-perkiraan serta informasi yang apa adanya. Dengan perlakukan seperti ini mengakibatkan keputusan yang diambil tidak sesuai dengan yang diharapkan. Oleh karena itu, untuk memperbaiki keputusan yang telah diambil akan mencari informasi yang lebih tepat perlu dilakukan. Suatu informasi memiliki nilai karena informasi tersebut dapat menjadikan keputusan yang baik serta menguntungkan. Besarnya nilai informasi dapat dihasilkan oleh keputusan yang baru dengan hasil keputusan yang lama, dikurangi dengan biaya untuk mendapatkan informasi tersebut. Prinsip-prinsip pengembangan sistem, yaitu ada sistem yang dikembangkan adalah untuk manajemen, ada sistem yang dikembangkan adalah investasi modal besar. Maka setiap investasi modal harus mempertimbangkan dua hal, yaitu semua alternatif yang harus diinvestigasikan. Ada investasi yang harus bernilai. Selanjutnya, sistem yang dikembangkan memerlukan orang yang terdidik. Tahapan kerja dan tugas-tugas yang baru dilakukan dalam proses pengembangan sistem. Proses pengembangan sistem tidak harus urut. Jangan takut membatalkan proyek. Dokumentasi harus ada untuk pedoman dalam pengembangan sistem. Alasan diperlukan pengembangan sistem informasi, yaitu adanya masalah yang timbul dari sistem yang lama untuk meraih kesempatan dalam berbagai hal, adanya instruksi dari pemimpin atau adanya peraturan dari pemerintah. Tim pengembangan sistem. Pengembangan sistem tentunya harus didukung oleh personal-personal yang kompeten di bidangnya. Suatu tim biasanya terdiri atas manajer analisis sistem, ketua analisis sistem, analis sistem senior, analis sistem junior, program aplikasi senior, program aplikasi junior. Jumlah personil tim di atas diperlukan apabila sistem yang akan dikembangkan cukup besar. Apabila sistem yang dikembangkan kecil, maka personilnya dapat disesuaikan berdasarkan kebutuhannya. Sejarah perkembangan sistem. Perkembangan peradaban manusia diiringi dengan perkembangan cara menyampaikan informasi sudah ada sejak zaman dahulu, mulai dari gambar-gambar yang tidak bermakna di dinding-dinding gua, peletakan tongkat sejarah dalam bentuk prasasti, sampai diperkenalkannya dunia arus informasi yang kemudian dikenal dengan nama internet. Sistem informasi pada zaman akan selalu mengalami perubahan dan pengembangan sistem informasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan sistem informasi, yaitu ada teknologi eksternal, bisnis eksternal, teknologi internal, dan bisnis internal. Faktor-faktor pertimbangan dalam perencanaan sistem. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut menurut Hussein dan Wibowo. Ada lingkungan di mana organisasi harus melakukan fungsi, ada struktur organisasi, hierarki, spesialisasi, standar prosedur operasi. Selanjutnya ada budaya dan politik organisasi. Lalu ada tipe organisasi, ada kemampuan mendukung dan memahami top manajemen, ada level organisasi di mana sistem diadakan, ada kelompok kepentingan utama yang dipengaruhi sistem, ada jenis tugas dan keputusan yang di mana sistem informasi desain, sentimen dan sikap karyawan dalam organisasi yang akan menggunakan sistem informasi, dan ada riwayat organisasi, investasi dalam bidang teknologi informasi yang telah dilakukan, skill yang dimiliki, program-program yang penting,
dan sumber daya manusianya. Pendekatan pengembangan sistem informasi, pendekatan konvensional, pendekatan fungsional, pendekatan struktur data, informasi engineering, dan pendekatan objek. Tahap pengembangan sistem informasi. Pengembangan sistem informasi manajemen dilakukan melalui beberapa tahap, di mana masing-masing langkah menghasilkan suatu yang lebih rinci dari tahap sebelumnya. Tahap awal dari pengembangan sistem umumnya dimulai dengan mendeskripsikan kebutuhan pengguna dari sisi pendekatan sistem rencana strategik yang bersifat makro, diikuti dengan menjabarkan rencana strategik dan kebutuhan organisasi jangka menengah dan jangka panjang, lazimnya untuk periode 3-5 tahun. Meskipun utama dibutuhkan dalam tahap ini mencakup kebutuhan strategi organisasi, aspek legal pendukung organisasi, masukan kebutuhan dari pembangunan. Ya, lalu kesimpulannya itu pengembangan sistem informasi sudah ada sejak zaman dahulu, namun tidak seperti saat sekarang ini. Majunya pengembangan sistem informasi dipengaruhi oleh canggihnya teknologi yang semakin waktu kian pesat, serta tingginya kebutuhan masyarakat. Makin cepat pula sistem informasi berkembang. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan sistem informasi, baik dari internal maupun eksternal. Faktor-faktor tersebut yaitu teknologi eksternal dan internal, serta bisnis eksternal maupun internal. Bisnis eksternal menyangkut tentang pasar, pelanggan, perusahaan, pemerintah, dan perangkat hukum. Sedangkan bisnis internal meliputi struktur organisasi, infrastruktur atau aset, proses, sumber daya manusia, serta budaya perusahaan. Adanya teknologi eksternal yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang dalam lingkungan eksternal organisasi. Dan teknologi internal meliputi software, hardware, aplikasi, dan instruktur. Ya, demikian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Dan apabila ada melencong-melencong dikit dari bahasa saya, mohon maaf, mohon dimaklumi. Kurang lebihnya saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.